Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi wa nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah kajian ingkang senantiasa kula hormati, anak-anak santri yang berbahagia, pengurus takmir, pengurus yayasan Ma'had Baitur Rahman yang kami hormati, para ustadz, para ustadzah yang kami hormati pula. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita kitab Tauhid. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini oleh Allah diberi manfaat dan diberi barokah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku santri yang kami banggakan, langsung saja kemarin kita sampai di soal yang keberapa? Menurut tengaran saya, soal yang ke-8 sekarang, betul ya? Coba dilihat kitabnya, kemarin sampai di mana? Kalau tidak salah kemarin sampai di Anwa'ut Tauhid wa Fawaiduhu, ya. Kemarin macam-macamnya tauhid dan faidah-faidahnya, sampai pada soal yang nomor 7. Betul Ustaz Fazal? Betul ya? Berarti sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Ada yang membaca? Tolong dibaca. Mana Mas Sarif? Mana Sarif? Rip, tolong dibaca Rip. Soal yang ke-8. Baik, terima kasih. Ma huwa tauhid al-ilah? Apa itu tauhid ilah? Artinya biasa disebut dengan istilah tauhid uluhiyah. Apa itu? Perlu diingat bahwa tauhid itu nanti dibagi menjadi 3. Yang kemarin sudah kita bahas. Pertama tauhid rububiyah, kemudian sekarang uluhiyah, dan nanti sampai pada yang ketiga, yakni asma wa sifat. Nah, sekarang apa itu tauhid uluhiyah? Jadi di sini di kitab ini dengan kitab yang kita pelajari di madrasah, di pondok, ada sedikit beda redaksi, tapi intinya sama. Dijawab di sini, huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'ai wadz-dzabhi wan nazari. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya kita ini dalam beribadah hanya tujuannya yang kita inginkan, yang kita minta ridho hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita itu kita esahkan, kita satukan tujuannya, yakni minta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengesahkan Allah dalam hal ibadah, doa seperti berdoa. Berdoa itu termasuk ibadah. Karena ibadah, maka di dalam berdoa, di sana kita diajarkan kaifiyah berdoa. Yang kedua, wadhabhi, menyembelih, itu juga termasuk ibadah. Maka juga di sana diajarkan bagaimana kaifiyah kita ini ketika menyembelih, mulai dari membaca Bismillah, kemudian pisau yang kita pakai harus tajam, terus kemudian di sana tidak menyiksa dan seterusnya. Wan nadar, dan juga nazar. Nazar itu artinya berjanji akan melakukan sesuatu ketika tujuannya, harapannya berhasil. Pertanyaannya, apakah nazar itu akan bisa mempercepat keberhasilan? Tidak. Ada nazar atau tidak ada nazar, itu tidak berpengaruh terhadap apa yang kita harapkan itu tercapai atau tidak pengaruh. Jadi anak-anak jangan punya anggapan saya tak bernazar supaya tujuan saya tercapai. Tidak. Dipahami ya? Jadi nazar itu tidak punya pengaruh untuk mempercepat atau memperlambat yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Tetapi nazar ini adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu hal yang baik apabila yang kita harapkan itu tercapai. Dan apabila sudah tercapai, maka wajib untuk dilakukan nazar ini. Sebaliknya, ketika orang itu bernazar untuk melakukan yang tidak baik, maka haram hukumnya untuk dilakukan. Misal anak-anak punya nazar, nanti kalau sudah khatam 30 juz, saya akan bernazar ngundang jamaah Baitur Rahman untuk makan sate bersama. Pesen di Pak Haji Sued. Nah, ternyata besok akhir tahun anak-anak santri apal 30 juz, maka nazar itu harus dilakukan, mengundang jamaah Baitur Rahman semuanya dan semuanya nyate. Nah begitu, itu nazar yang baik harus dilakukan. Apakah ketika anak-anak tidak nazar lantas tidak apal? Tidak juga. Karena sekali lagi nazar itu tidak untuk mempercepat dan juga tidak akan memperlambat apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita sekalian. Itu nazar. Seorang petani bisa nggak bernazar? Bisa. Di sini misal ada Pak Haji Sued bernazar kalau panen gabah harganya 850, maka akan bernazar ngasih amplop santri, setiap santri 100.000. Ternyata alhamdulillah panennya berhasil dan harganya 850. Ngoten singge. Karena nazar ini berarti kalau boten dilakukan berarti berdosa. Wajib dilakukan. Dan ini ibadah. Mulai dari menyembelih, berdoa, berjanji akan melakukan sesuatu yang baik atau nazar, itu adalah termasuk ibadah. Maka 3 hal ini harus diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari ifradullah fil ibadati, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang di sana bisa kita masukkan kategori ibadah. Bapak-bapak yang bekerja di pasar, misalkan Pak Haji Nadir atau Cak Cip yang jual bubur ayam, kalau itu diniatkan bahwa kerja di pasar atau jualan itu untuk menghidupi keluarga,
itu berarti ibadah. Punya konsekuensi, Allah akan membalas pahala. Termasuk anak-anak sekalian, perbuatan baik apapun kalau itu diniatkan ibadah, maka akan punya konsekuensi dampak positif berupa pahala. Dan itu harus ditujukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dalilnya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak illahu kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Huwar rahmanur rahim, Dialah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak sekalian, yang perlu kita jelaskan adalah apa itu ibadah. Tadi kan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Sekarang pertanyaannya, apa itu ibadah? Yang harus diesahkan, harus ditunggalkan tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa sih ibadah itu? Coba anak-anak santri, siapa yang masih ingat apa itu ibadah? Lughatan wastilahan, secara etimologi atau secara terminologi, secara bahasa atau secara istilah. Ada ingat anak-anak? Sebuah sing eling. Siapa yang eling? Ya, gimana Mas? Doa. Ibadah gimana? Doa bisa termasuk. Ada lagi? Ibadah secara bahasa, lughatan. Apa itu? Bagus, terima kasih. Yang lain ada nggak yang lain? Faid, apa itu? Ayo sing eling. Soba. Utawa sing alia, wahyu, eling yu. Opo iku ibadah yu? Wildan, eling dan. Ya. Ada yang ingat? Nah, ibadah itu di sini dijelaskan al-khudu'u wat-tadallulu wat-ta'atu. Ibadah itu tunduk, patuh, taat, itu ibadah secara bahasa. Jadi kalau kita ini tunduk, kita ini tadallul, merendahkan diri kepada Allah, kemudian taat, itu kita berarti ibadah kepada Allah dalam tahapan bahasa. Jadi ibadah secara lughah al-khudu'u wat-tadallulu wat-ta'atu, tunduk, merendahkan diri, kemudian taat, itu namanya ibadah secara bahasa. Taat kepada perintah Allah, tunduk patuh kepada larangan Allah, itu berarti kita beribadah kepada Allah dalam pengertian, masih dalam pengertian bahasa. Selanjutnya, ibadah dalam pengertian syar'i atau istilah syariat, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardahu. Jadi ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-batinah wal dhahirah. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un, nama yang mencakup semua. Ismun jami', nama yang mengandung semua arti. Apa saja? Lima yuhibbullah wa yardah, kata Ibnu Taimiyah begitu. Apa saja yang oleh Allah diridhoi, baik itu berupa aqwal, berupa ucapan,
wal af'al atau berupa perbuatan, baik itu zahirah wa batinah, cek itu zahir, baik itu jelas atau yang sifatnya batin, yang semuanya itu kuncinya Allah ridhoi, maka itu namanya ibadah. Berarti bekerja yang itu baik bisa bernilai ibadah. Mencari ilmu dan itu baik Allah ridho, maka itu adalah ibadah. Berbicara yang jujur, tidak bohong, tidak palsu, itu juga ibadah. Jadi nama sebutan untuk segala sesuatu yang Allah ridho, baik itu berupa perbuatan, berupa ucapan yang nampak atau enggak nampak, itulah pengertian ibadah. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Berarti anak-anak, duduk kita di sini bersama-sama ini adalah bernilai ibadah. Kenapa? Allah ridho. Karena kita mencari ilmu, kita sama-sama kajian, berarti kita ini beribadah. Dan masih banyak lagi ucapan kita yang bagus, yang Allah ridho, itu ibadah. Jadi ternyata ibadah itu tidak hanya gerakan ritual berupa sholat atau berupa puasa, tidak. Tapi segala sesuatu yang Allah cinta, Allah ridho, itu bisa dikatakan ibadah. Dipahami ya? Bapak-bapak yang kerja demi menafkahi, memberikan maisha keluarga, itu ibadah. Ibadah Allah ridho. Pendek kata, segala perbuatan apapun yang Allah cinta dan Allah ridho berarti ibadah. Berarti kebalikannya, segala ucapan, segala perbuatan yang Allah tidak senang, Allah tidak ridho, itu berarti bukan ibadah. Apa contohnya? Bohong berarti bukan ibadah, mencuri bukan ibadah, tidak bekerja sementara dia sehat, itu bukan ibadah. Kenapa? Allah tidak cinta, Allah tidak ridho. Ya. Tidur terus, tidak pernah bangun, mulai pagi sampai maghrib, ya berarti bukan ibadah. Lali sholat, apalagi begitu. Berarti kebalikan. Yang Allah tidak cinta, Allah tidak ridho, baik itu ucapan atau perbuatan, maka itu bukan ibadah. Gitu anak-anak ya. Kemudian di sini disebutkan pula hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ini berkaitan dengan perintah yang diberikan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah. Maka yang pertama diserukan adalah mengajak mereka semuanya untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti anak-anak memberikan kita pelajaran pentingnya pembelajaran akidah, pembelajaran kita terhadap makna syahadat itu sendiri, sehingga kita paham bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita amati di sana ada kata-kata la ilaha illallah. Ada dua makna yang sangat kontras. Pertama, ketika orang itu bersaksi, dan di sini Nabi Muhammad memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah ke Yaman itu, yang diajarkan pertama sebelum yang lain adalah syahadat dulu, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenalkan kepada mereka tentang Allah itu ada dua hal penting. Apa ini? Dari kata ini, la ilaha, di sini ada nafi, meniadakan, ya, meniadakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang berhak untuk disembah secara benar,
tidak ada zat yang bisa diminta rezeki, tidak ada zat yang bisa menyembuhkan, bisa memberikan madarat illallah, kecuali Allah. Isbat. Setelah meniadakan segala bentuk peribadatan, dan jangan lupa ketika kita ini bersaksi Allah Tuhan kita, berarti kita yakin Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi sehat, Allah yang memberi sakit, Allah yang memberikan segala-galanya. Itu begitu, tidak ada yang lain illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak dipahami ya, tidak ada yang berat disembah, tidak ada yang berat dimintai pertolongan, tidak ada yang berat dimintai rezeki dan sebagainya, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini isbatnya illallah, kecuali hanya Allah. Anak-anak santri yang saya banggakan, karena di sana masih ada sebagian orang sudah bersyahadat, meyakini Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad utusan Allah, tetapi itu masih dalam tataran keyakinan yang ritual. Buktinya apa? Dia meyakini Allah, beribadah kepada Allah, tapi bab rezeki masih minta bantuan kepada yang lain. Banyak cerita di sana-sana, tak sedikit ketika ada orang buka usaha, tidak cukup minta kepada Allah, minta kepada yang lain, tidak mantap karena ditambah minta kepada orang pinter, yang dulu itu namanya dukun, sekarang namanya orang pinter ya. Pinter badai, meskipun juga sering tidak tepat badaiannya, begitu ya. Saya sering dikasih cerita sama teman-teman ya, fenomena ini ternyata banyak sekali. Dia yakin Allah Tuhannya, sholat juga iya, tapi ternyata di sisi lain dia tidak yakin. Kan sudah bilang asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang memberi rezeki pun tidak ada, illallah, kecuali Allah, tapi masih pergi ke tempat-tempat lain. Saya tidak tahu apakah sampai sekarang tempat yang ada di Sirawiti itu masih ramai apa enggak ini? Tempat-tempat konon katanya saja, saya belum tahu. Itu tempatnya orang-orang pencari pertuyulan kita. Pak Haji Nadir kita. Pak Haji kita. Kulang ke daerah nate Semarang. Konon katanya. Banyak orang yang jalan pentas. Ya, salat iya, tapi masih minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti gini nggak yakin. Salat iya, berdoa iya, tapi ketika ada keluarganya sakit, masih diberi minuman yang di situ ada raja-rajanya. Nggak percaya nggak anak-anak ya? Saya pernah, karena ini ada direkam ya, saya sebutkan namanya saja. Saya pernah ngisi dalil arkom kepada para dokter di sebuah rumah sakit di Kabupaten Gresik. Saya sebutkan, nanti lebih spesifik, nggak enak nanti. Ketika setelah mengisi materi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ada bab tauhid ya, atau akidah, ada bab muamalah, itu tibalah sesi tanya jawab. Ada seorang dokter tanya, Ustaz, ini ada fenomena apa itu, Bu Dokter? Fenomena bahwa kami sering ditemukan di pasien kami tidak terima dengan obat yang kami berikan. Sudah kami infus, minta terbaik, kita kasih obat yang terbaik, masih ada saja fenomena keluarganya ketika menjenguk itu membawa botol. Bukan nggak apa-apa botol untuk minum, kan apa-apa. Bukan begitu masalahnya, Ustaz. Terus kenapa? Di botol itu, mineral itu, ada sesuatu yang
mengambang. Apa itu? Terus dia bilang, ada kayak raja-raja. Tadi ada kertas dibungkus plastik, dimasukkan ke dalam botol mineral itu, terus ditutup lagi dan diberikan kepada si pasien. Pesannya nanti diminumkan ketika pasiennya minta minum. Begitu. Dia tanya pada keluarganya, ini apa? Tadi dikasih keluarga ketika jenguk. Dia bingung, bilang gimana? Mau disuruh membuat juga tidak enak. Nah ini gimana sikap kita? Nah ini begitu. Ya, akhirnya saya jawab panjang lebar. Ini kan sebuah fenomena fakta yang dialami oleh tenaga medis, dokter. Masih ada sebagian orang itu ketika periksa di rumah sakit, dia belum mantap dengan obat yang diberikan dokter itu. Masih ada sesuatunya. Berarti apa? Tidak yakin Allah yang menyembuhkan, ya kan? Tidak yakin Allah yang juga memberi sakit, sehingga harus pergi kemana-mana. Ini loh. Mas apa gunanya sholat? Apa gunanya kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh? Apa gunanya? Padahal makna syahadat itu adalah meniadakan selain Allah apapun itu. Saya ulangi lagi, sesembahan, peribadatan, permohonan, doa, apapun itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kok masih ada begitu? Padahal kita tahu, anak-anak sudah hafal hadisnya kan itu, sopo senang dukun, kemudian bertanya, kemudian dia percaya, lah begitu nggih? Tidak diterima, suratnya berapa hari? 40 hari 40 malam. Anak kenapa hadisnya kan itu? Man ataka hinan aw arrafan fas'alu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Coba. Dia beriman. Siapa yang datang ke dukun, baik yang meminta sembuh atau minta diberi rezeki atau diberi jodoh, kata Nabi, kemudian dia bertanya dan meyakini kebenaran itu, kata Nabi, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yauman au kama qala, tidak diterima salatnya itu selama 40 hari 40 malam. Coba percuma kan kita jungkir balik. Maka di sini penting sekali kita mengesahkan Allah dalam beribadah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diminta pertolongan, dan seterusnya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itulah fakta. Dan masih banyak lagi saya kira cerita orang yang seperti itu. Buka toko nunggu hari apa? Apa biasanya? Legi nggih. Ya, ada lagi cek manis kayak begitu. Bahkan fenomena yang sampai hari ini belum hilang. Apa itu? Ketika ada pernikahan, adatnya orang kita biasanya tidak bisa lepas dari hitung-hitungan. Bener apa enggak? Dihitung nggih, Bapak nggih, dihitung. Ketemu piro? Nggih. Ketemu ngene. Oh, gak tepak iki. Berarti kudu ditepakno. Sampai ada peristiwa, ada anak ya, ini loh, ibadah ya, hanya kepada Allah, apapun itu, doa, harapan, nazar, menyembelih, apapun. Sampai ada cerita begini, ada orang nikah, pasangannya ini dihitung oleh menurut keyakinan mereka, warganya itu tidak cocok, dipisah tidak mungkin, kadang seneng, ya. Akhirnya menurut orang pintar, solusinya mantan yang harus masuk dari dapur. Ketika datang tidak lantas duduk di pelaminan, tapi melbu omah lewat dapur dulu. Melingkar-melingkar wajan, melingkar-melingkar nopo niku. Talam katanya karena nggak cocok harinya. Coba ngeten iki. Kan hal-hal yang berbau apa?
khurafat, tahayul sing tidak jelas kebenarannya. Padahal apapun yang baik dan itu bisa kita niatkan ibadah, itu hanya Allah tujuannya, tidak untuk yang lain. Begitu. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Wa fi riwayati Al-Bukhari ila an yuwahhidu Allah. Bahkan perintah Mu'ad dari Nabi Muhammad SAW itu ketika berdakwah mengajak orang-orang di Yaman itu harus sampai mereka itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar punya tauhid, punya akidah, keyakinan, sehingga dalam segala gerak-geriknya, ucapannya, ibadahnya itu, perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Atau sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan terkait hal ini. Kita tambahkan bahwa di sini ada yang perlu kita kasih titik garis merah atau benang merah yang sangat penting. Pertama, bahwa nazar itu kan termasuk ibadah, maka wajib supaya nazar itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar itu bukan niatnya untuk yang lain. Nazar bersumpah, berjanji akan melakukan sesuatu yang baik karena ini ibadah, maka harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk berkorban. Saya satu kesempatan ketika taklim terus Ramadama, ada teman bercerita, di sini pernah kejadian orang tidak jadi berkorban, ikut berkorban gara-gara dia kedisian dan dia tidak dapat urut nomor 1. Di kampung itu orang lebih senang korbannya itu nuntun kambing, dan dia merasa punya status yang lumayan kalau berkorban itu mendapatkan nomor 1 dan dipanggil disembelih yang pertama kali. Dan orang ini sempat dia akan tidak mau ketika tahu ternyata dia bukan nomor 1 ketika disembelih itu. Coba bayangkan, kepengen disembelih pertama kali, ini gak ngono, dewa tidak berkorban sampai begitu. Coba diangen-angen Bapak, anak-anak sekalian ya, berarti dakwah berkorban, menyembelih, kemudian apapun yang itu ya, atau nazar karena ini ibadah, maka harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua, nazar itu tidak boleh liwairillah, tidak boleh untuk selain Allah, seperti untuk jin, untuk penunggu pohon, untuk yang lain tidak boleh. Saya juga belum yakin, katanya ada beberapa perguruan silat, saya tidak tahu apa itu, konon katanya ketika sudah pada puncak pencapaian jurus maka harus ada yang dikorbankan. Betul apa enggak itu Pak Cip? Pernah ikut gitu ya?
Yang jelas bukan tapak suci itu. Berarti ada syaratnya. Konon katanya begitu. Harus nyembelih ayam warna putih, plus nggak ada hitamnya sama sekali. Disembelih nggak tahu. Ini niatnya itu dienggo mangan-mangan atau ping, Allah alam ya. Tapi ini misalkan niatnya itu selain Allah, maka itu berarti mboten baik. Ini niatnya disembelih itu untuk mangan-mangan, sekedar untuk tasakuran, dan nyembelihnya juga betul pakai bismillah ya tidak apa-apa. Tapi harus putih dan nyembelihnya harus jam sekian dan diniatkan kepada Allah, berarti juga tidak boleh. Untuk jin, arwah, untuk tambah sakti, disuduk mantuk-mantuk, dibacok lakak-lakak, ya berarti kan tidak pas begitu. Di Quran begitu. Benar apa enggak? Oh alam. Ya, begitu. Bapak Ibu anak-anak yang saya hormati, bernazar, ya, doa, ibadah yang lain karena itu kebaikan, maka hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, ini menarik sekali untuk kita kembangkan lagi, bahwa kenapa dulu ketika Nabi berdakwah di Mekah, orang-orang itu disebut jahiliyah. Kenapa? Kan dia itu pandai ilmu dagang, bahkan kalau dagang nggak tanggung-tanggung, bawa onta sekian ratus, sekian bulan di perjalanan, juga pandai bersiir syair itu. Bahkan ada pasar yang di sana tidak cukup menjual barang dagangan, tapi menampilkan syair-syairnya. Di sisi lain, mereka dikatakan jahiliyah, orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, atau bahasa agak sedikit jelek ya, apa ya, ngapunten nggih, bodoh. Kenapa? Kenapa begitu? Dia pandai berdagang, dia juga pandai bikin syair, ya, bahkan punya sifat akhlak yang bagus orang-orang Arab itu. Apalagi kita ada tamu, menghormatinya luar biasa. Tidak jarang dia menyembelih kambing untuk tamunya. Tapi kenapa tetap disebut jahiliyah? Kenapa? Coba anak-anak ada yang bisa menjawab kenapa kok jahiliyah? Padahal jahiliyah itu kan identik dengan tidak bisa apa-apa, tidak punya pengetahuan, tidak punya peradaban. Itu jahiliyah, mereka punya. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Itu ternyata satu jawabannya, karena mereka tidak tahu siapa Tuhan yang berhak disembah. Itu aja ya, mereka tidak tahu. Mereka tidak paham, tidak tahu siapa Tuhan yang berhak disembah secara hak, diibadahi secara hak. Itu tidak tahu. Maka ibadahnya kepada asnam, berhala, patung, itu mereka, maka disebut jahiliyah. Bahkan ada kitab Al-Jahiliyatu fi Qarnil Isrin, jahiliyah di abad 20. Heran lagi kita kalau kita baca kitab itu, ya, di zaman yang semakin canggih, IT berkembang pesat, tapi ada kitab namanya, judulnya Al-Jahiliyatu fi Qarnil Isrin, jahiliyah abad 20. Coba, ternyata intinya sama. Teknologi yang panjang, yang besar ini kadang-kadang melupakan orang ibadah kepada Allah, maka jahiliyah. Begitu anak-anak ya. Baik, itu soal yang nomor 8. Kita lanjutkan yang nomor 9. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Apa itu tauhid sifat Allah dan nama-nama Allah? Kita bahas pembagian tauhid yang nomor 3, tauhid sifat dan asma Allah. Di sini dijawab, huwa isbatun ma wasafallahu bihi nafsuhu
fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadisihi as-sahihati alal haqiqati bila ta'wilin wala tafwidin wala tamsilin wala ta'tilin, yakni menetapkan apa yang telah Allah sifatkan terhadap sifat tadi kepada dirinya. Ma wasafallahu bihi nafsu fi kitabihi, apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, atau apa yang telah Rasul sifatkan kepada Allah atau untuk Allah fi ahadisihi, di hadis-hadisnya yang sahih yang hakiki, bila takwil, tanpa merubah, wala tamsil, dan tanpa menyerupakan, wala ta'til, dan tanpa menghilangkan. Jadi tauhid sifat dan nama Allah itu artinya kita menetapkan sifat atau nama yang sebagaimana Allah telah tetapkan untuk dirinya atau yang telah Rasul tetapkan untuk Allah itu sendiri di hadis-hadisnya. Tidak boleh mensifati Allah tidak berdasarkan apa yang Allah telah sifatkan untuk dirinya atau yang telah Rasul sifatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ya, tidak boleh. Dalilnya tulisannya gini ya, kal istiwa'i, seperti istiwa, bersemayam, wan nuzul, turun, wal tangan, wa wairiha, dan yang lainnya. Artinya contoh seperti ada istilah istiwa, yakni bersemayam, duduk di ars. Itu kita tidak boleh kemudian bertanya bagaimana duduknya Allah di langit itu. Bahkan ulama mengatakan al-istiwa'u ma'lum, ya, wa kaifiyatuhu majhul, al-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana duduknya Allah, istiwanya Allah di atas arsy itu adalah tidak boleh. Kemudian iman itu wajib bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Kemudian bertanya bagaimana kaifiahnya, itu berarti bid'ah. Tidak boleh kita. Kenapa? Karena duduknya Allah itu sesuai dengan zatnya, kesempurnaannya. Baik, begitu anak-anak ya. Besok kita lanjutkan, mudah-mudahan manfaat. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.